Ya, pemirsa, tanggal 9 Juli 2014 sisa menghitung hari lagi. Saya jadi ingat lagunya Krisdayanti ya. Krisdayanti. Ya, ketahuan usianya ya. Tentu saya nggak pilih lagu di obo-obo airnya. Persoalannya adalah sekarang apakah kondisi politik kita, kalau kita lihat di tataran akar rumput, ada yang mengobok-obok, Mas Burhan. Begini, diobok-obok oleh berbagai kepentingan, termasuk misalnya black campaign atau informasi yang memang arahnya sudah diatur. Komentar Anda? Ya, memang kenaikan elektabilitas Prabowo menurut data empiris kami dalam 3 survei terakhir secara nasional, itu salah satunya disumbang oleh keberhasilan kampanye hitam yang menghantam Jokowi. Jadi setelah kita tanya melalui pertanyaan yang netral, gitu ya, tidak menggiring, apakah ibu bapak tahu isu yang menyebut Jokowi Kristen, isu yang menyebut Jokowi Cina dan seterusnya. Ya, ada isu yang kita sebut sebagai black campaign. Kita tanya awareness-nya, kemudian setelah tahu kita tanya percaya atau tidak percaya, kemudian kita cross tabulasi dengan pilihan capresnya. Nah, di situ terlihat mereka yang tahu isu tadi itu cenderung tidak memilih Jokowi. Sementara yang tidak tahu, elektabilitas Jokowi lebih tinggi dibanding dengan mereka yang tahu. Itu saja bukti empiris bahwa black campaign berhasil menurunkan elektabilitas Jokowi. Sementara kalau kita tanya soal negatif campaign, ya, ini saya bedakan negatif campaign sama black campaign tentang Prabowo. Misalnya soal penculikan aktivis, tahu atau tidak tahu kabar atau berita yang menyebut Prabowo terlibat dalam penculikan aktivis, kemudian pelanggaran HAM di tim-tim, yang tahu sekitar 27%. Kalau saya bandingkan dengan survei nasional 3 tahun yang lalu, itu naiknya cuma 3% dari sisi frekuensi. Jadi secara umum kampanye tentang Prabowo dari sisi HAM itu berjalan di tempat, jadi tidak meraih segmen lain yang sebelumnya tidak tahu. Itu dari sisi awareness saja. Kalau kita tanya soal cross tabulasi, ya, jadi kita tabulasi silang dengan pilihan capresnya, justru elektabilitas Prabowo lebih tinggi di kalangan yang tahu latar belakang Prabowo menculik aktivis dan melanggar HAM di Timur Timur. Ya? Artinya apa? Kampanye negatif soal Prabowo tidak efektif. Atau justru kampanye negatif itu membuka peluang bagi pemilih terdidik untuk lebih mencari tahu tentang pilihannya? Tidak ya, kita temukan ini pola yang ini tidak baru. Kita tidak lazim. Bukan, ini bukan temuan baru. Kita sudah melakukan survei sejak 3 atau 4 tahun yang lalu. Pertanyaannya sama, kita ulang lagi. Dan memang isu HAM secara umum belum menjadi dasar untuk preferensi memilih di kalangan pemilih kita. Itu satu. Mungkin karena sedikitnya pemilih yang tahu, ya kan, yang tahu baru 27%. Jadi masih kurang dari 1/3 dari pemilih yang tahu. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari yang tahu tadi sebagian kelas menengah. Makanya tadi saya menyebut anomali kelas menengah. Karena kelas menengah kita tidak menjadikan isu HAM sebagai dasar untuk memilih. Jadi what went wrong dengan kelas menengah kita? Karena kalau bagi sebagian orang, teorinya begini, semakin tinggi tingkat pendidikan, salah satunya ukuran kelas menengah kan tingkat pendidikan pendapatan, maka mereka melihat aspek HAM menjadi aspek yang menentukan. Karena orang nggak mungkin kaya, nggak mungkin orang bicara soal kualitas hidup kalau dirinya mati. Kan harus hidup dulu. Nah, hidup itu adalah elemen dasar hak asasi manusia. Tetapi buat sebagian kelas menengah itu dianggap nggak penting. 55% loh padahal di Indonesia. Persis, itu dianggap nggak penting. Jadi mungkin mereka menganggap tadi Prabowo dianggap tegas, Prabowo dianggap lebih visioner, Prabowo dianggap lebih pintar. Ini yang dalam istilah ilmu politiknya disebut dengan istilah personal quality, ini teorinya Miller and Schenck. Jadi soal persepsi pemilih terhadap calon presiden itu akan menentukan preferensi memilih mereka. Prof, ini persepsi. Kalau di tataran masyarakat menengah ke bawah, seberapa kuat sih persepsi mereka terhadap figur? Ini kan ada 2 figur. Karena yang satu memiliki karakter yang tegas, sementara yang satu juga sebenarnya bisa tegas dengan pendekatannya berbeda gitu kan. Artinya seberapa besar figur ini bisa membuat angka 22% tadi itu direbut oleh salah satu calon presiden? Ya, ini kalau di kelas menengah bawah ya. Iya, menengah bawah. Saya kira itu bahwa yaitu tadi mereka itu pegangannya ya akhirnya itu cuma figur ya dengan
bahkan seringkali misalnya mereka lihat foto-foto, misalnya lihat Jokowi masuk ke dalam lubang itu ya, jatuh cinta. nah ya seperti itu mereka masih banyak Langsung. tergerak. Makanya saya pikir begini ya, ini kalau para pendukungnya itu ya pada titik-titik terakhir mau misalnya menggunakan semacam layar tancap ke seluruh desa-desa, karena orang desa itu kalau ada layar tancap ya langsung semua orang berkumpul. Nah, Misbar, setel, krimis bubar. ya, dia di setel satu film tentang figur ya, itu saya kira itu akan banyak menarik. Jadi pendekatannya lebih konvensional sebenarnya ya. Kalau untuk kelas bawah udah tinggal itu ya, tinggal dia menunjukkan mana yang lebih simpatik ya secara, karena dia tidak peduli kepada kebijakan yang sangat abstrak kan buat Artinya mereka. debat capres cawapres yang mengusung visi misi itu tidak terlalu berpengaruh signifikan Itu bagi pun kalangan yang ini. mereka lihat hanya gaya Gesture-nya bagaimana ya. orang itu menyampaikan, ya menyampaikan secara kalem, menyampaikan secara ini dan segala macam. Jadi mereka tinggal figur itu baik atau tidak baik. Jadi kalau kita bicara dengan orang-orang kelas bawah, ya dia baik. Gitu. Kenapanya belum Tapi kalau tentu di tahu. antara yang kelas menengah, wah dia tegas. Iya. Begitu. Jadi agak beda gitu. Iya. Dan itu terefleksikan misalnya dalam temuan kita, pemilih kelas menengah bawah itu cenderung memilih Jokowi karena aspek yang ditonjolkan dari Jokowi, ini bagian dari personal quality yang tadi saya sebut, adalah dimensi integrity. Jokowi dianggap lebih jujur ketimbang Prabowo. Kemudian dimensi empati. Jokowi dianggap lebih merakyat, lebih perhatian sama rakyat. Sementara untuk kelas menengah atas itu dimensi leadership sama kompetensi yang dianggap lebih penting. Jadi beda. Meskipun banyak juga kelas menengah atas yang menganggap jujur lebih penting. Cuma kan dalam statistik kan bicara kecenderungan. Ya, baik. Saya juga harus jujur bahwa segmen ini harus kita akhiri dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break dulu pemirsa, tetap bersama kami kembali sesaat lagi.